Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remsi, saya dari 6 gabungan jaringan semester 6 Universitas Cokroaminoto Palopo, program studi informatika. Di sini pada video kali ini saya akan membuat tutorial menginstal Mikrotik di VirtualBox dan mengkonfigurasinya menggunakan Winbox, dan uji cobanya nanti menggunakan Windows 7 yang telah saya install di VirtualBox juga. Oke, langkah pertama kita klik new, kemudian di sini kita beri misalnya kemudian ada di sini other, kemudian di sini ada kemudian next, ini ukurannya, kemudian next, sini create, kemudian di sini kita pilih virtual hard disk, kita next, kemudian next, kita create. Nah, setelah itu kita klik setting. Nah, di sini kita masukkan file ISO Mikrotik yang akan kita install. Kita pilih storage, kemudian klik empty, kemudian pilih simbol berupa CD ini, kemudian kita choose this file ini, kemudian open. Setelah dalam kita atur jaringannya untuk adapter 1. Nah, untuk pengaturan jaringan adapter 1 itu kita pilih di sini bridge, kemudian nama jaringan yang terkoneksi dengan VirtualBox kita. Nah, di sini untuk pilihan jaringan pada adapter kita di sini rubah menjadi bridge adapter, kemudian di sini nama jaringan yang terkoneksi dengan VirtualBox yaitu Intel, kemudian di sini kita allow. Nah, untuk adapter 2 juga kita aktifkan untuk menjadi hotspot nanti. Ini kita pilih internal network, kemudian pada adapter 3 juga sebagai LAN nantinya kita ubah menjadi internal network juga. Kemudian di sini allow. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita atur, kita mulai menginstal Mikrotik. Di sini kita pilih filenya di mana. Ini dia. Ini kemudian kita choose. Setelah itu kita start. Nah, di sini pilihan yang akan kita install, software yang akan kita install. Nah, di sini kita pilih semuanya dengan cara menekan A, kemudian I, kemudian Y. Ini lagi. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, di sini sebelum kita merestart instalasi Mikrotik, kita terlebih dahulu keluarkan file ISO yang telah kita masukkan tadi agar penginstalan Mikrotik tidak terulang kembali. Kita pilih storage, kemudian Mikrotik. Nah, di sini kita pilih remove disk from virtual drive. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita enter untuk merestart. Nah, untuk masuk dalam Mikrotik kita gunakan akun admin. Kemudian admin, passwordnya kita kosongkan saja, kita tekan enter.
Nah, sampai di sini penginstalan kita berhasil. Kami tekan N saja. Bentar. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil menginstal server Mikrotik di VirtualBox, kita masuk ke dalam konfigurasi Mikrotik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, di sini pada Winbox di sini akan mendeteksi otomatis MAC address pada Mikrotik kita. Nah, di sini telah terdeteksi, kemudian kita klik connect. Nah, di sini kita telah masuk. Nah, di sini kita klik karena kita tidak mempunyai lisensi dari Mikrotik, karena kita akan untuk mempelajarinya saja, kita klik oke saja. Nah, di sini langkah pertama dalam konfigurasi Mikrotik adalah kita akan merubah nama Ethernet kita agar mudah diingat. Caranya itu kita klik interface. Nah, di sini kita double klik pada yaitu kita klik pada Ethernet 1 yang pertama, kemudian kita double klik. Di sini kita rubah namanya menjadi internet. Kemudian kita apply, kemudian oke. Begitu dengan Ethernet 2, double klik. Kemudian di sini kita rubah menjadi hotspot. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, untuk Ethernet 3 di sini kita rubah menjadi LAN, kemudian kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya setelah kita merubah nama Ethernetnya, kita akan masuk ke konfigurasi IP address Mikrotik kita. Caranya itu kita akan men-setting IP address interface kita dengan menggunakan DHCP client. Caranya itu kita klik IP. Setelah itu kita pilih DHCP client. Nah, di sini sudah terbaca otomatis untuk DHCP kliennya, yaitu internet. Jika belum ada terbaca, kita pilih ini add. Kemudian di sini kita interface-nya kita drop down di sini, kita pilih internet, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada. Nah, selanjutnya, nah di sini kita telah mendapat IP untuk internet kita, itu 192.168.129.124. Dan di sini kita akan mengkonfigurasi IP untuk interface hotspot dan LAN-nya. Kita klik IP, kemudian kita pilih address. Nah, di sini kita klik tanda add, kemudian di sini kita beri 192.168.101.126. Sini kita pilih interface-nya itu hotspot, kemudian apply, lalu oke. Kita tambah lagi untuk LAN, interface LAN 192.168.100.1/26. Nah, setelah itu kita pilih di sini LAN, kemudian klik apply, lalu oke. Setelah itu
kita akan mengkonfigurasi DNS pada router mikrotik kita. Nah, di sini kita diisikan saja DNS Google. Caranya itu kita klik IP, kemudian kita pilih DNS, dan di sini serversnya kita beri 8.8.8.8. Setelah itu kita apply lalu oke. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi routing. Caranya itu kita klik IP, kemudian route, kita pilih routers ini. Nah, sini kita klik tanda add atau tambah. Nah, di sini kita masukkan IP gateway kita. Caranya itu kita cek dulu WiFi offline, kemudian yang koneksi dengan mikrotik kita, kemudian kita klik status, kemudian details. Nah, di sini IP gateway kita yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita klik tanda add. Nah, kemudian kita pilih gateway. Di sini kita masukkan IP gateway kita yaitu 192.168.1.1. Setelah itu kita apply, kemudian oke. Nah, setelah itu sejauh ini kita telah terkoneksi ke internet. Nah, caranya untuk memastikan itu kita ping ke 88, kita cek apakah router kita terkoneksi ke jaringan internet. Nah, caranya yaitu kita pilih tools, kemudian kita pilih ping. Di sini kita pilih ping, kemudian kita masukkan IP Google yaitu 1. Setelah itu kita start. Nah, di sini kita telah terkoneksi ke jaringan internet. Sekarang kita akan mengatur agar komputer klien bisa mengakses internet, maka kita perlu mengkonfigurasi firewall. Caranya yaitu kita klik IP, kemudian firewall. Di sini kita pilih Telnet, kemudian kita add. Nah, di sini kita pilih untuk output interface-nya menjadi internet. Kita pilih internet, kemudian untuk setelah itu kita masuk ke tab action. Di sini kita drop down, kemudian kita pilih masquerade, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, setelah sampai di sini kita akan masuk ke cara membuat hotspot. Caranya itu kita klik IP, kemudian kita klik hotspot. Nah, di sini kita pilih hotspot setup. Nah, di sini kita akan memilih interface yang akan menjadi hotspot kita. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan interface-nya yang akan diaktifkan. Dan di sini kita akan mengaktifkan interface hotspot, yaitu internet yang telah kita rubah tadi. Kemudian kita klik next. Nah, jika di internet hotspot sudah terdapat IP, maka kita klik next saja. Di sini juga next. Untuk select
SSL sertifikat, kita akan menggunakan HTTPS login. Dan jika kita tidak memiliki sertifikat SSL, kita klik next saja. Nah, di sini kita klik next juga. Kemudian untuk DNS servernya kita gunakan 8.8.4.4. Setelah itu kita next. Kemudian DNS name-nya misalnya mikrotik.com, bisa juga, atau pakai net. Setelah itu kita klik next. Kemudian di sini langkah terakhir yaitu kita akan menentukan username-nya dan password-nya. Nah, di sini kita akan dan sini saya kasih password, kemudian next. Nah, di sini sejauh ini kita telah berhasil membuat hotspot, dan kita akan mengetesnya dengan membuka Windows 7 yang telah diinstal di VirtualBox sebelumnya. Cancel. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam login hotspot yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita login sebagai admin. Passwordnya 12345. Kemudian kita klik OK. Yes. Nah, di sini kita telah berhasil masuk dengan menggunakan hotspot yang telah kita buat tadi. Misalnya kita login buka aplikasi Facebook. Nah, sini sudah berhasil, kita sudah mengakses jaringan. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat hotspot, kita akan membuat profil user hotspot pada Mikrotik di Winbox. Ada dua profil, yaitu kecepatannya 1 Mbps dan 2 Mbps. Caranya yaitu kita klik IP, kemudian kita pilih hotspot. Nah, ini, kita pilih use profile. Ini user profile. Kemudian kita klik add tombol berlogo tambah ini. Kemudian di sini kita rubah profilnya, namanya misalnya profil 1 MB. Kemudian remake nya kita di sini beri kapasitas 512 kemudian hilangkan tanda tulisnya di sini. Kemudian kita apply, kemudian oke. Kemudian di sini kita buat profil untuk DNB. Kita edit profil 2 MB. Kemudian di sini juga kecepatannya di kota kemudian setelah itu kita apply lalu oke. Nah, setelah kita membuat profil, kita bikin user hotspot
kita klik IP, kemudian hotspot. Di sini sama, yaitu kita pilih users. Nah, di sini kita tekan tombol tambah, kemudian di sini kita buat misalnya 123 ganti, kemudian profil sini misalnya 1 MB, kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian sini misalnya ganti 123, profil 2 MB, apply, kemudian oke. Nah, dengan adanya ini pemakaian klien sudah dibatasi. Nah, setelah itu kita masuk ke web proxy. Nah, langkah pertama untuk membuat web proxy yaitu kita klik IP, kemudian kita pilih web proxy. Nah, di sini kita checklist di enable, kemudian di sini kita isikan port web proxy. Nah, di sini misalnya kita menggunakan port 3128. Nah, kemudian kita checklist change on this, kemudian kita klik apply. Nah, masih di jendela proxy kita klik akses. Nah, di sini kita klik tanda tambah untuk masukkan situs yang akan kita blokir. Nah, di sini kita tentukan portnya, yaitu misalnya di sini 80, kemudian DSP hostnya yaitu misalnya www.detik.com. www.detik.com. Kemudian untuk actionnya kita pilih Demi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting firewall agar proxy menjadi transparan. Sebenarnya kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita pilih IP, kemudian firewall. IP kita pilih firewall. Nah, di sini masuk di kita tepnet, di sini kita klik add. Nah, di sini untuk chainnya kita pilih di sini DSTnet. Kemudian untuk protokol IP kita pilih TCP. Kemudian untuk destination portnya kita di sini beri 80,80,80,8000. Di sini portnya itu 80,80,80,8000. Nah, setelah itu kita maju pada tab action. Di sini kita pilih redirect, kemudian supportnya yaitu 318, kemudian kita pilih apply, lalu oke.
Setelah transparan selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada komputer klien. Kita buka Windows virtual yang telah kita install. Kemudian di sini kita pilih device, kemudian network, kita pilih network. Di sini kita akan mengatur jaringannya. Nah, di sini kita rubah menjadi adapter 1 menjadi internal network. Setelah itu kita masuk ke change adapter setting. Nah, di sini kita pilih properties. Kemudian di sini untuk kita pilih protokol versi 4, kemudian di sini kita masukkan IP pada interface LAN terminal kita, yaitu IP 192.168.10.2. Sini subnet max-nya, di sini kita mengganti jadi 192. Gateway-nya yaitu 192.168.10, kemudian 1. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, di sini kita buka browsernya. Kemudian kita masukkan alamat website yang kita telah blokir tadi, yaitu www.detik.com, dan kita enter. Nah, tampilan seperti ini berarti kita telah berhasil memblokir situs www.detik.com. Nah, coba kita ke alamat situs yang tidak terblokir. Kita masukkan misalnya YouTube. Atau kita misalnya masuk Line Today. Nah, di sini kita telah bisa mengakses halaman yang tidak terblokir. Nah, bedanya yaitu saat kita mengakses alamat website yang telah kita blokir itu peringatannya seperti ini, dan jika tidak ya akan seperti ini, dia akan masuk ke halaman yang kita minta. Nah, demikianlah cara menginstal Mikrotik dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam langkah-langkah atau cara-cara yang telah saya paparkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.